tadi kan kita lagi bahas analisis fundamental ya. Oke. Ini akan berpengaruh ya, sehingga anda sarankan tadi untuk euro wait and see aja dulu. Iya, Ya. betul. Gitu. Ini kan sangat berpengaruh. Betul. Ya kan? Nah, bagaimana kita menyiasati selain misalnya ya kita di konversi lah, berpindah gitu, ya kan? Kalau pasar uang lagi tidak begitu menguntungkan, ini ke emas nih, emas lagi bagus. Iya. Karena anda sarankan begitu, Ya. ya kan? Nah, perpindahan seperti itu, ya kan? Itu ngitungnya seperti apa gitu? Kita ingin nih, ya kan? Bisa nggak ada contoh-contoh gitu? Itu bisa, Pak. Gitu. Ya, jadi setiap korelasi atau pair di forex itu ada nilai, Pak. Nah, dari nilai itu kita bisa memanfaatkan perhitungan matematika. Matematika itu biasa dari dasar berapa sih penurunan yang maksimal dialami oleh suatu pair, misal XAUD. Kita lihat contoh waktu market terbang sampai 2440 ya sekian. Itu biasa rata-rata karena impact dari global politik atau global isu yang bisa bikin market terbang. Nah, ketika ada ekonomi bagus, itu market juga bisa turun. Nah, kita biasa rata-rata per hari bisa di 20 poin atau 40 poin maksimal, Pak. Itu maksimal. Maksimal. Tapi Jadi kalau lebih dari itu, kita harus menahan diri. Gitu. menahan diri karena yang paling tinggi ketika ada global isu seperti war, perang ya, Pak ya. Itu sangat tinggi, Pak. Karena emas itu sangat diminati ketika perang. Jadi high value-nya lebih tinggi. Harga semakin lebih aman nyimpen emas daripada nyimpen uang, begitulah kira-kira ya. betul, Pak. Karena sebagai aset safe haven, Pak. Situasi sekarang antara pasar uang dan emas, mana yang lebih bergairah di sekarang? Lebih bergairah pasar emas. Sama saya. Anda menyaksikan News and Talk VCBangsa.com. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Business Talk. Bincang spesial seputar dunia usaha, seputar bisnis, khususnya dunia trading forex. Trading forex ini sudah berkembang di Indonesia, tapi banyak pihak, banyak masyarakat yang masih belum banyak mengetahui seluk-beluk seputar dunia trading forex. Seperti biasa, kita ditemani oleh Mas Khairul Huda, analis manajer dari DDMax. Mas Huda, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Dunia trading kita bagaimana? Ya, kalau dibilang masih kurang baik, Pak. Masih kurang baik ya? Iya, betul. Kurang baiknya apa para trader sedang wait and see atau seperti apa? Dalam hal literasi, jadi pengetahuan dunia trading itu kan banyak ya, Pak ya. Tidak hanya menentukan dari sisi kita untuk transaksi buy and sell, tapi kita harus research, Pak. Oh, jadi soal kemampuan riset dari para trader inilah yang menjadi salah satu faktor ya? Betul. Nah, research ini kita harus memperhatikan beberapa instrumen, Pak. Jadi instrumen dari ekonomi dari suatu negara, terus dari beberapa inflasi juga, suku bunga, dan lain-lain. Kita kan tahu dalam trading forex Ya, itu ada dua analisis yang sering disebut-sebut, betul. dan publik perlu tahu lebih dalam. Oke. Ada analisis teknikal, ada analisis fundamental. Ya, Nah, kali ini kita ingin mengetahui lebih dalam ya. kedua hal itu. Ya. Tapi khusus di sesi ini kita ingin Mas Huda berbagi ilmunya seputar analisis fundamental itu kira-kira seperti apa dan posisinya dalam trading forex itu seperti apa? Oke. Pertama, saya akan menjelaskan dari sisi fundamental. Fundamental itu seperti kita memprediksikan ekonomi di suatu negara, Pak. Misal, kita akan contohkan trading forex itu dengan mata uang Euro USD. Nah, ketika ada pair Euro USD,
maka kita harus melihat dampak ekonomi di suatu negara. Berarti di Eropa dan di Amerika, karena korelasinya antar dua negara tersebut. Misal, ketika ada ekonomi di negara Euro terkait suku bunga atau inflasi dan negaranya bagus, kita bisa membeli mata uang tersebut. Dan sebaliknya Pak, misal terjadi inflasi, suku bunganya turun, kita bisa menjual mata uang tersebut sehingga kita bisa mengambil keuntungan dengan cara menganalisa fundamental. Termasuk juga situasi politik, misalnya kalau cerita Euro, Betul? apakah situasi politik di Eropa juga akan berpengaruh? Sangat berpengaruh Pak. Contoh yang baru-baru ini ya, di Prancis itu ada pemilihan presiden. Nah, ketika pemilihan presiden ini biasanya antar pesaing itu yang tidak terima, dia akan melakukan aksi seperti demo. Nah, demo ini yang mengakibatkan para investor takutan ya, panik, sehingga men-selling atau menjual aset dari mata uang tersebut. Nah, itu sangat berimpact Pak. Jadi harus diperhatikan betul Betul. situasi politik, situasi ekonomi di negara-negara di Ya. mana mata uang yang sedang atau akan kita perdagangkan ya, Ya. sell maupun buy ya. Betul. Jadi kalau jangka panjang sebenarnya kita trading itu apabila mengutamakan fundamental, kita akan mengikuti arah market, Pak. Karena situasi dari mata uang itu ya tergantung dari perekonomian di suatu negara. Itu yang benar-benar jadi titik poin kita, Pak. Situasi terkini sekarang pasar euro seperti apa? Kalau pasar euro masih turun, Pak. Karena emang kebijakannya ini rencana dari Mr. Lagarde ya, Pak ya, dari Europe Central Bank, dia akan menurunkan suku bunga itu. Nah, targetnya ya mungkin rata-rata di 2 atau 3% Pak ya. 2%. Nah, situasi ini pertimbangannya untuk trading itu buy atau sell atau seperti apa? Kita harus menunggu, Pak. Ketika apa benar si Europe Central Bank ini ya akan menurunkan suku bunga, ya kita harus cari posisi sell. Jangan cari posisi buy. Dan apabila misal tidak ada kebijakan yang ingin menurunkan suku bunga, kita bisa ambil buy dulu sementara. Tapi biasanya ketika di 2023 ya Pak ya, itu udah ada namanya plan untuk 2024. Seperti apa sih rencana suku bunga di tahun berikutnya? Nanti kita bisa ambil literasi untuk fundamental selama setahun itu. Tapi kan biasanya negara-negara maju itu kan sudah punya plan. Oke. Untuk tahun depan akan situasi ekonomi akan seperti ini, Ya. kebijakan suku bunga dan seterusnya. Ya. Mungkin yang dimaksud itu harus juga memperhatikan situasi ya, yang sifatnya situasional mendadak gitu. Betul. Itu gimana mau mengukurnya? Mengukurnya dengan cara seperti biasanya Pak, Europe Central Bank itu kan mempunyai kebijakan untuk menaikkan suku bunga di se-quarter ya. Nah, per quarter ini kita lihat dulu Pak, ada quarter 1, quarter 2, quarter 3, dan quarter 4. Nah, range dari quarter itu kita bisa menyimpulkan apakah ada planning untuk menurunkan di setiap quarter atau tidak. Tapi bijaknya kita harus menunggu dari komitmen para petinggi di Europe Central Bank. Misal, statement Mrs. Lagarde ya Pak, dia langsung menekan angka suku bunga turun. Berarti kita harus sell untuk jangka panjang Pak. Kalau misalnya suku bunga naik, kita untuk buy. Jadi ketika suku bunga naik, berarti apa yang diharapkan investor itu sangat bagus Pak. Karena semakin tinggi suku bunga, semakin banyak juga dapat keuntungan dari investor. Nah seperti itu cara menganalisanya. Oke. Kita ingin lebih jauh. Ini kan publik juga perlu paham. Oke. Ketika buy and sell Betul. euro, katakanlah kasusnya pasar euro. Nah ini ngitungnya gimana? Apakah juga terkait dengan katakanlah nilai mata uang kita, rupiah kita, atau seperti apa? Untuk mengindikasi ekonomi di suatu negara, kita harus mempunyai beberapa instrumen Pak, atau indikator. Jadi tidak terkait dengan suku bunga aja ya Pak ya. Inflasi atau CPI, terus juga manufacturing, ada lagi beberapa poin Pak kayak job claim, terus harbor, dan properti. Nah ini yang mengindikasi apakah di suatu negara itu bisa stabil dengan tingkat perekonomian atau tidak. Sekarang pada katakanlah pada hari ini atau Ya. pada pekan terakhir, Oke. ya posisi euro di berapa ini? Masih di range 1,6 atau 5 ya Pak ya, range seperti itu ya. Jadi masih rendah ya. Masih rendah. Jadi dia marketnya emang lagi drop. Kalau dia sedang drop,
kita bisa beralih ke yang lain atau seperti apa? Oke. Atau menunggu aja gitu? Lebih baik kalau kita udah telat, kita menunggu, Pak. Menunggu kebijakan yang akan dirilis. Ketika kebijakan akan dirilis, kita bisa mengambil namanya momentum. Misal, ternyata tidak ada kenaikan suku bunga atau dia menaikkan, kita bisa bayar langsung apa-apa. Tapi jangka panjang. Untuk investor baru, dalam situasi sekarang ini, Anda kan katakan ini Betul. euro lagi lemah. Kira-kira jualan apa nih? Atau beli apa nih? Dolar kah? Ya kan? Atau mata uang yang mana nih kira-kira yang dalam situasi sepekan terakhir ini? Banyak sih Pak pola-pola untuk kita memanfaatkan situasi ya. Ketika euro sedang turun, market Amerika dolar sedang stabil ya. Kita bisa memanfaatkan ketika kebijakan Mrs. Lagarde mengambil ahli Pak, suku bunga akan dinaikkan. Kita bisa buy lagi untuk euro karena posisi euro itu ada di bawah. Nah, sedangkan untuk dolar masih stuck di 105 Pak. Jadi menunggu momentum lebih baik euro di buy untuk jangka panjang. Tapi nanti ya Pak, tunggu kebijakan dulu. Oke. Saya ingin ke sifatnya yang teknis. Oke. Andai saya misalnya sedang berjalan ikut investasi trading euro misalnya, gitu, ya kan? Nah, Anda kan katakan tadi ini lemah, ya kan? Bisa nggak ini dialihkan atau saya investasi baru gitu untuk mata uang lain atau seperti apa? Kira-kira? Bisa dialihkan Pak. Bisa Jadi, dialihkan. kita korelasi misal euro turun, berarti berimpact kepada market dolar karena korelasinya dia bersilangan Pak. Ya. Jadi euro versus dolar, Ya. itu trading by korelasi. Nah, kita bisa memanfaatkan momen apabila telat, kita bisa cari pair lain Pak. Misal kita mau trading emas yang lagi high value. Ya. Ketika market euro turun, USD turun, kita bisa buy emas. Ketika pasar uang turun, kita bisa pindah ke emas. Ya, Bisa seperti itu ya? bisa Pak. Tidak perlu investasi baru. Nggak perlu. Sepanjang cukup nilainya, Iya, betul. Yang penting kita harus paham Pak, market itu sebenarnya apa sih yang diinginkan investor? Nah, kita akan mengikuti seperti itu. Market itu tadi kan kita lagi bahas analisis fundamental ya. Oke. Ini akan berpengaruh Ya. dan sehingga anda sarankan tadi untuk euro wait and see aja dulu. Iya, Ya. betul. Gitu. Ini kan sangat berpengaruh. Betul. Ya kan? Nah, bagaimana kita menyiasati selain misalnya ya kita di konversi lah, berpindah gitu, ya kan? Kalau pasar uang lagi tidak begitu menguntungkan, ini ke emas nih, emas lagi bagus, Iya. karena Anda sarankan begitu, Ya. ya kan? Nah, perpindahan seperti itu, ya kan? Itu ngitungnya seperti apa gitu? Kita ingin nih, ya kan? Bisa nggak ada contoh-contoh gitu? Misalnya? Itu bisa Pak. Gitu. Ya, jadi setiap korelasi atau pair di forex itu ada nilai Pak. Nah, dari nilai itu kita bisa memanfaatkan perhitungan matematika. Matematika itu biasa dari dasar berapa sih penurunan yang maksimal dialami oleh suatu pair, misal XAUD. Kita lihat contoh waktu market terbang sampai 2440 ya sekian. Itu biasa rata-rata karena impact dari global politik atau global isu yang bisa bikin market terbang. Nah, ketika ada ekonomi bagus, itu market juga bisa turun. Nah, kita biasa rata-rata per hari bisa di 20 poin atau 40 poin maksimal, Pak. Itu maksimal, ya? Maksimal, tapi Jadi kalau lebih dari itu kita harus menahan diri gitu. menahan diri karena yang paling tinggi ketika ada global isu seperti war, perang ya Pak ya. Itu sangat tinggi Pak, karena emas itu sangat diminati ketika perang. Jadi high value-nya lebih tinggi. Harga semakin lebih aman nyimpen emas daripada nyimpen uang, begitulah kira-kira ya. betul Pak. Karena sebagai aset safe haven Pak. Situasi sekarang antara pasar uang dan emas, mana yang lebih bergairah di sekarang? Lebih bergairah pasar emas. Pasar emas ya. Oke. Kita ingin tips ini, terutama untuk para pemain baru, para investor baru, dalam situasi sekarang ini, Ya. ya kan, dalam situasi sekarang ini, kira-kira apa tips Anda
untuk para investor baru untuk memutuskan ikut trading atau tidak? Oh ya, baik Pak. Kalau saran sebagai investor baru, sebenarnya kita harus mempunyai plan ya Pak ya, strategi. Seperti apa sih karakter dari para investor? Apabila investor itu trading hanya untuk investasi yang jangka panjang, itu kita bisa menggunakan untuk low risk, tingkat low risk. Tapi kalau ada investor yang pengen untuk trading for living, yang mungkin lebih ke middle risk. Nah, itu bisa kita tingkatkan. Bagaimana sih caranya supaya kita Ini dia. Bagaimana caranya? Itu Oh ya, ini tergantung dari modal, Pak. gitu. Modal itu kita akan sesuaikan dengan lot yang kita akan gunakan supaya akunnya berkembang dengan baik selama jangka panjang. Ketika modal bagus dengan lot kecil, itu risikonya sangat kecil banget, Pak. Jadi kita bisa meminimalisir seperti itu. Dan keuntungannya bisa melebihi dari deposito. Dari pengalaman Anda, ini penting nih untuk para investor baru. Kira-kira berapa lama lah seseorang itu yang dari awam ya, dari awam untuk bisa memahami yang Anda ceritakan itu, memahami situasi fundamental, ya kan? Kemudian termasuk soal hitung-hitungannya gitu. Ya. Itu kira-kira berapa lama orang bisa paham? Oke, tergantung dari tingkat kecerdasan para investor. Karena kan ada yang beberapa cepat ya dalam belajar, ada juga yang butuh effort. Kalau rata-rata minimal setahun, Pak. Karena kita menganalisa dari dua arah. Yang pertama fundamental, kedua teknikal, yang terakhir sebenarnya ini paling penting, risk management. Tapi kita harus paham dua itu dulu. Nanti risk management akan mengikuti. Jadi minimal 1 tahun. Minimal 1 tahun ya. Kalau saya ingin, ya kan, saya udah tua, udah gak cerdas lagi gitu. Betul. Ada jalan keluar nggak? Ada Pak, itu nanti bisa dibicarakan terkait seperti apa sih konsepnya untuk para investor yang tidak bisa untuk trading, ya mungkin diserahkan pada konsultan. Seperti di luar negeri itu lebih dominan, banyak investor yang ingin mengelola dananya ke pihak yang lebih expert. Nah itu. Semisal kalau pensiunan kita dapat akumulasi uang pensiun, Oke. ya kan? Nah ini kan mau diapain ini? Ya betul. Di sesi yang lalu Anda katakan kalau sekedar didepositokan, Betul. ini perkembangannya nggak banyak, paling berapa lah gitu, ya kan? 3% sudah hebat gitu. Ya betul. Nah tapi kan di trading ini menarik. Oke. Nah pensiunan itu kan nggak mungkin juga harus belajar setahun lagi ya kan, tambah umur. Sementara dia ingin memutarkan, ingin berinvestasi agar uang dia itu produktif. Ya betul. Ya kan, gitu. Nah itu seperti apa? Seperti yang Anda sampaikan tadi, diserahkan saja kepada para konsultannya atau gimana? Ya, alangkah bijaknya ya Pak ya, karena kita harus melihat dari konsultan. Memang benar, kalau seperti itu lebih baik ke konsultan Pak. Tapi kita lihat juga konsultan itu mau minimal resiko seperti apa, dia punya pengalaman atau histori seperti apa, dan cara tradingnya seperti apa. Ketika kita udah trust, kita mempercayai, kita akan melakukan namanya deposit ke konsultan tersebut ya Pak ya. Nanti mungkin sifatnya profit sharing. Nah, Profit sharing dengan si konsultan. konsultan seperti itu. Karena nanti yang secara teknis akan melakukan trading itu si pihak konsultan ya. Ya betul. Tingkat keamanan seperti apa kira-kira? Jadi gini Pak, untuk investor baru saya sarankan jangan mengharapkan untuk titip dana ke rekening konsultan. Itu agak bahaya. Lebih baik gunakan akun pribadi Bapak yang terregister di salah satu broker. Istilahnya gini Pak, saya akan mendaftarkan di broker si A gitu Pak. Setelah mendaftar di broker A, berarti akses semua yang akan Bapak lakukan seperti deposit sama withdraw atau transfer, itu cuma Bapak yang berhak mengakses, konsultan tidak bisa. Jadi konsultan hanya mengasah analisa, melihat poin-poin apakah yang akan bagus untuk di-buy atau sell. Nah, konsultan ini terpisah dari si brokernya itu, atau broker itu menyediakan konsultan? Seperti apa? Biasanya broker tidak menyediakan. Jadi lebih baik Bapak yang mungkin ada channel konsultan apa sih yang bagus untuk dipercayai handle uang nasabah itu. Kalau ada orang ingin mengontak Anda untuk cari tahu gitu, lebih dalam, termasuk juga mengetahui soal konsultan ini bisa? Bisa Pak, bisa, boleh.
pemirsa, kalau Anda ingin mengetahui lebih dalam bagaimana belajar lebih cepat trading forex, maupun Anda ingin mengetahui lebih banyak karena mungkin Anda tidak sempat untuk mencari konsultan, silakan Anda akses langsung kepada narasumber kita hari ini, Mas Khairul Huda. Anda bisa lihat dalam deskripsi di tayangan ini. Mas Huda, kira-kira ini, ya kan? Situasi dalam negeri lah, situasi kita sendiri di dalam negeri, ya kan? Terkait dengan perkembangan forex ini. Situasi politik dalam negeri berpengaruh nggak? Politik dalam negeri yang disebut yang di Indonesia ya Pak? Iya. Itu sebenarnya tidak ada dampak Pak. Karena trading forex itu yang sering digunakan adalah di negara Amerika, yang pertama ya Pak ya, yang paling tinggi ya. Kedua Eropa, yang ketiga yang mungkin ada Kanada, ada Australia, ada Jepang, dan Cina. Itu yang negara-negara berpotensi untuk menggerakkan market. Itu dia. Kalau situasi kita nggak ada masalah ya. Ini baru selesai pilpres, sebentar lagi pilkada, ya kan, tarik menarik politik dan lain sebagainya. Belum lagi isu-isu lainnya. Itu tidak ada masalah ya. Di Indonesia tidak ada masalah untuk market. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir ya. Ya. Walaupun misalnya sekarang ini nilai rupiah Lagi tinggi. ya kan terus nyungsep ya hadapi mata uang dolar maupun euro ya. Ya. Gitu. Paruh terakhir ini. Hal penting dalam menganalisis fundamental tadi, ya, agar investasi yang kita lakukan dalam trading forex ini relatif risikonya itu rendah, lowes. Kira-kira apa tips pentingnya? Tips saya satu ya Pak ya. Ini terkait dengan investor. Maunya seperti apa? Ketika dia ingin jangka panjang, ya kita harus low risk Pak. Ketika dia ingin jangka menengah, ya kita harus middle risk dan harus menerima risiko. Tapi saya tidak menyarankan Pak. Karena ingin beberapa dana nasabah ingin grow. Jadi berpenghasilan sampingan ataupun tambahan-tambahan lain, dan kita jadi nasabah ini lebih utama untuk menabung Pak. Investasi jangka panjang. Istilahnya ingin menambah untuk biaya anak sekolah, untuk kehidupan, atau Jadi ambil yang low risk saja ya. betul, saran saya low risk. Jangan high risk, atau middle aja jangan, apalagi high ya. Itu bahaya sekali. Bahaya. Kalau high risk harus sikap bijak juga ketika market tidak seimbang, Pak. Tidak diharapkan. Yang middle risk sampai high risk itu untuk yang jago-jago lah ya. Betul. Dan yang modalnya gede. Betul, setuju saya. Baik, terima kasih Mas Huda. Kita akan berjumpa lagi dalam pembahasan lainnya seputar dunia trading forex. Sekali lagi, terima kasih Mas Huda. Pemirsa, nantikan pembahasan menarik lainnya, bincang spesial seputar dunia trading forex. Hanya di visibangsa.com, media merdeka mencerahkan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan News and Talk visibangsa.com. Didukung oleh RM Kopi Karo. Produk kebanggaan Indonesia.